Yang terhormat Bapak Zainuri selaku Camat Ngawen, yang terhormat Bapak Agus Kasih dan Pendataan dari Dinas Kependudukan dan Dinas Pendidikan Kabupaten Blora, yang terhormat Bapak Bisri selaku Kepala Sekolah SMA Desa Ngawen, dan yang saya hormati Bapak Ibu Kepala SMP dan MTS se-Kecamatan Ngawen, Gunduran, Japat, dan Todangan. Terima kasih sekali atas kehadirannya, dan kami sangat mengapresiasi karena acara kali ini sangat penting dalam hubungannya dengan rencana putra putri panjenengan untuk meneruskan pendidikan di menengah atas. Bapak Ibu, saya akan berusaha sesingkat-singkatnya menjelaskan, nanti akan membuka sesi tanya jawab, dan mohon nanti Bapak Ibu bisa menyampaikan pertanyaan dan juga termasuk di dalamnya saran, semuanya dengan tujuan untuk kebaikan putra putri panjenengan dan kelancaran sistem penerimaan murid baru. Sebelum kami mulai, kami perkenalkan dulu beberapa bagian dari tim kepanitiaan kami. Di sebelah saya ini Pak Teguh sebagai wakil ketua. Nah, ini Pak Teguh yang paling sukses untuk bisa membantu tugas kepanitiaan, walaupun wakil ketua nanti multi tasking beliaunya, ini bisa kemana-mana, bisa ngapain aja, karena beliaunya ini sangat-sangat sedekah. Kemudian Bu Iva ini yang sebagai tadi pembawa acara, bagian dari pendataan, nanti salah satu tugasnya menjadi verifikator dan operator dalam proses pendaftaran dan pengajuan akun, termasuk dalamnya verifikasi. Kemudian dari pojok itu mohon berdiri Pak Jarod. Pak Jarod sebagai bagian dari pendataan, Pak Ali bagian dari pendataan. Kemudian berikutnya Bu Vita pojok sebelah belakang, ya, pendataan juga. Pak Hadi nanti bagian pendataan. Bu Zidni bagian pendataan, Bu Nurul sekretaris, dan sekretaris ini double Bapak Ibu, ada dua, satunya Bu Ferry sekretaris juga, dan yang terakhir Bu Martika Islami bagian layanan informasi. Kalau Bapak Ibu pernah melihat segala postingan dari SMA ini, semua itu yang memandiri, yang mengkoordinir dan memproduksi adalah Bu Martika. Itu sebagian kecil dari tim kepanitiaan. Bapak Ibu, ada beberapa lainnya, tapi saat ini sedang menyiapkan lokasi dan tempat untuk kegiatan yang berlangsung mulai Senin ini. Bapak Ibu, saya lanjutkan aja. Jadi itu perkenalan singkatnya berkaitan dengan jalur atau kuota. Bapak Ibu, seperti tadi yang sudah disampaikan, kita ada dua jalur. Yang pertama domisili atau zonasi. Kalau dahulu 50, sekarang kalau menurut permen itu 30, tapi kalau dari provinsi dia menjadikannya 33. Ya, jadi 33 paling sedikit. Nah, kemudian untuk jalur berikutnya yaitu jalur afirmasi untuk disabilitas, untuk keluarga tidak mampu, untuk anak tidak sekolah, itu kurang lebihnya 32% Bapak Ibu. Berikutnya untuk jalur prestasi ini berbeda dengan matematik Bapak Ibu. Tidak sekedar nilai rapot, tidak sekedar piagam atau sertifikat yang berjenjang,
tapi bisa sertifikat atau piagam yang dari penyelenggara luar tidak boleh. Dan yang ini kemarin ada pertanyaan ketika ada anak-anak OSIS dari Putra Putri Jenderal ingin dibuatkan sertifikat untuk pendaftaran SPMB. Kegiatan dan organisasi OSIS ini yang kemarin diakomodir dari petunjuk operasional dan juknis itu hanya ketua Bapak Ibu. Jadi hanya ketua OSIS dan ketua pramuka. Nah, itu untuk prestasi. Tapi ini sudah sangat berbeda ketika tahun sebelumnya. Yang terakhir untuk paling banyak mutasi atau perpindahan orang tua paling banyak itu 5%. Biasanya untuk jalur yang terakhir ini mutasi tidak pernah sampai terambil semua karena yang memang tidak terlalu banyak yang mutasi. Nah, jalur mutasi ini termasuk di dalamnya anak biru. Tahun sebelumnya pernah tidak ada anak biru, itu hanya berlaku pada yang orang tuanya kebetulan mengajar di Kalbel SMA, orang tuanya kebetulan mengajar di sini. Ya, anak guru. Yang tercatat di kami untuk anak guru kuota ada 2. Tapi jika putra atau putrinya mendaftar ke SMA lain, ya berarti daftarnya tidak bisa pakai jalur mutasi, pakai jalur lainnya, prestasi atau domisi. Bapak Ibu itu singkatnya berkaitan dengan kuota ini. Jadi 33 saya lagi domisili, 32 afirmasi, kemudian prestasi 30 dan domisili 5% paling banyak. Oke, berikutnya Bapak Ibu ini tentang tahapan atau timeline SPMB. Jadi anak itu kadang ada miskonsepsi daftar SMA. Daftar SMA itu kapan? Daftar SMA-nya itu sebenarnya belum dimulai dalam waktu dekat ini Bapak Ibu. Jadi daftar SMA itu bukan besok Senin, bukan. Masih cukup lama sebenarnya. Nah, dan pendaftarannya sendiri bagi mereka untuk memilih sekolah itu baru dimulai 12 sampai 17 Juni. Jadi daftar sekolahnya itu baru di tanggal itu. Sedangkan untuk besok Senin mulai tanggal 26 sampai tanggal 10 itu baru pengajuan akun. Jadi anak membuat akun. 26 sampai tanggal 10 itu baru membuat akun. Nah, untuk tahap yang pertama ini ada sedikit kalau bisa dibilang ketidakselarasan Bapak Ibu. Jadi dalam proses pengajuan akun itu peserta didik yang paling utama itu berkas harus siap dulu. Berkas harus siap. Nah, berkas itu karena kalau ingin mengajukan akun itu harus di-scan dulu Bapak Ibu. Harus di-scan, disimpan dalam bentuk PDF. Jadi nanti mohon Bapak Ibu menyampaikan ke putra putrinya kalau bisa tolong mereka untuk men-scan sendiri dari rumah disiapkan. Dan pengajuan akun itu sebenarnya bisa dilakukan dari rumah. Kalau putra putrinya dengan kebingungan, SMA sekolah ini akan melayani dengan senang hati. Jadi kita menerima dengan tangan terbuka Bapak Ibu. Jadi ajuan akun itu sebenarnya bisa dari rumah, tapi kalau mau datang ke sekolah di sini kita melayani, kita membantu. Semua free, semua gratis, tidak ada biaya apapun seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Yusri. Kegiatan SPMB itu kita berintegritas, jadi semua dilakukan terbuka, akuntabel, gratis, dan no titip no jastip, siapapun nggak bisa titip. Ya, Bapak Ibu, kegiatan pengajuan akun ini berkas yang harus disiapkan nanti yang paling utama akte kelahiran, kemudian kartu keluarga, terus berikutnya adalah surat keterangan nilai orang tua. Nah, ini yang paling penting yang tadi saya sebutkan, kadang ada ketidakselarasan.
surat keterangan nilai rapot ini ternyata Bapak Ibu tanggal penerbitannya harus sesuai dengan tanggal kelulusan. Nah, putra ini jadi kan yang kelas 9 ini satu lulus so. Jadi kan gitu. Terus ketika putra putrinya belum lulus, otomatis surat keterangan nilai ini nggak bisa keluar juga. Nah, ketika surat keterangan nilai ini tidak bisa keluar, belum bisa keluar, otomatis mengajukan akun juga belum bisa, karena menurut petunjuk operasional yang salah satu yang nanti bakal diupload, yang diunggah bagi mereka itu adalah surat keterangan nilai rapor. Jadi nanti mereka mengunggah, pastinya wajib surat keterangan nilai rapor, semua pasti mengunggah, semua pasti mengunggah akte kelahiran, semua pasti mengunggah kartu keluarga, pasti. Yang tidak selalu diunggah adalah piagam atau sertifikat lomba, karena tidak semua anak memiliki seragam itu, memiliki sertifikat atau piagam itu. Dan tidak semua anak harus mengunggah surat tugas orang tuanya ketika ada perpindahan tugas. Tidak semua anak harus mengunggah surat domisili. Ya, saya ulangi Bapak Ibu, anak pastinya harus memiliki berkas akte kelahiran, kartu keluarga, dan terutama surat keterangan nilai rapor. Formatnya sudah ada Bapak Ibu, jadi tidak bisa buat sembarangan. Berkaitan dengan surat keterangan nilai rapor ini, jika sekolah Bapak Ibu masih menggunakan kurikulum 2013 yang tiap mapel itu nilainya 2, maka harus dirata-rata Bapak Ibu. Jadi di surat keterangan nilai rapor nilainya harus 1, misal 80,24. Jadi 2 angka di belakang koma. 2 angka di belakang koma dan harus 1 nilai, tidak bisa 2 nilai. Dan untuk agama, pelajaran agama, jika sudah penelitian dari MTS yang mungkin pelajaran agamanya jadi khususnya lebih dari 1, itu juga harus dirata-rata Bapak Ibu. Dan nilai agamanya 1 juga, tidak bisa 4 atau 3 dengan bermacam-macam tadi. Ya, 3 yang utama itu harus terunggah ketika mengajukan akun. Dan ketika sudah mengunggah, nanti putra putri jenengan wajib datang ke sekolah, ke sini Bapak Ibu, untuk memverifikasi. Jadi kita akan melihat apakah data yang mereka unggah itu benar atau enggak. Kalau misalkan nilai rapot, walaupun sudah ada surat keterangan nilai rapot, nanti akan kita cocokkan dengan rapot aslinya. Jadi rapot mereka harus dibawa, kita cocokkan. Ya, terkadang namanya manusia itu kan ada salah, ya namanya kesalahan manusia itu otomatis hampir selalu nggak akan ada kesengajaan, pasti tidak sengaja. Mungkin misalkan nilainya dari amatim atau kognitif kurikulum 2013, nilai sikap dan nilai pengetahuan, ketika dirata-rata itu ada miss sedikit salah. Misal, jadi di surat keterangan nilai rapor ternyata ketika dilihat di rapor kok nggak cocok gitu. Nah, maka kita akan coba minta mereka untuk memperbaiki surat keterangan nilai raportnya. Dan nanti mereka harus memperbaiki juga proses pengajuan akunnya. Kita akan memverifikasi itu Bapak Ibu. Jadi salah satunya apa? Oke, kita sudah otomatis akan memverifikasi kakak. Nah, kakak ini makanya kita mengundang Bapak Agus ini dari Hidup Kapil. Nah, karena dari kakak ini verifikasinya nanti kita tentukan dengan akte kelahiran. Misalkan di kakak tersebut kepala keluarga ternyata berbeda dengan akte, kita akan lihat kenapa ini kok berbeda, apa yang menyebabkan berbeda. Apakah orang tuanya sudah meninggal dunia, apakah bercerai, dan sebab-sebab lainnya. Nah, ini ketika ada perbedaan itu yang penting ada buktinya. Kalau memang sudah meninggal, buktinya apa, kalau bercerai buktinya apa. Nah, itu juga nanti harus dibawa disertakan oleh anak. Jika ada kasus tertentu ternyata aktenya dan kakak yang ada ketidakcocokan.
Hal tersebut tujuannya untuk menghindari tiket-tiket kakak Bapak Ibu. Jadi siapa tahu anak itu rumahnya jauh, pengen keterima di sekolah tertentu, jadi nuntut kakak ke yang lain. Jadi yang kayak gitu dicek. Jadi selain ngecek kakak usianya harus 1 tahun atau lebih, juga dicek sampai seperti itu Bapak Ibu. Jadi mohon sampaikan ke putra putri jenengan yang kebetulan misal orang tuanya sudah berpisah dan berganti kakak, paling tidak nanti disertakan bukti-bukti lainnya, entah surat nikah atau surat kematian atau yang lainnya sesuai dengan konteks keadaan putra putri panjenengan. Bapak Ibu, saya lanjutkan. Berkaitan dengan timeline tadi, sekali lagi pendaftaran itu sebenarnya baru dimulai 12 sampai 17 Juni. Besok itu 26 sampai 10 Juni pengajuan akun. Tapi salah satu syarat pengajuan akun itu adalah surat keterangan nilai rapor, dan surat keterangan nilai rapor harus tanggal penerbitannya tanggal kelulusan. Jadi baru bisa tanggal 2 paling cepat di Bapak Ibu. Oke. Terus untuk verifikasi berkas secara tanggal itu sebenarnya 27 sampai 10 Juni. Nah, kita ngomong praktis kenyataannya nih Bapak Ibu, karena surat keterangan nilai itu baru tanggal 2, jadi paling cepat mereka tanggal 2, maka secara real nyatanya mereka kemungkinan baru bisa ajuan dan verifikasi berkas tanggal 2. Masalahnya antara tanggal 2 sampai tanggal 10 itu ada berapa hari libur? Ada hari Sabtu Minggu atau enggak, atau ada tanggal merah atau enggak? Nah, kalau dari petunjuk operasional Bapak Ibu, jam kerja untuk SPMB itu Senin sampai Jumat, jadi mulai jam 8 sampai jam 15.30 untuk hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Sedangkan hari Jumat itu sampai jam 15 sampai jam 3. Nah, meski begitu, kami dari tim kepanitiaan SPMB SMA Negeri 1 Ngawen seperti tahun-tahun sebelumnya itu selalu siap dan standby menerima arahan dari atas, dan seringkali di hari Sabtu atau Minggu kita bahkan diminta untuk membuka layanan untuk jadi mungkin kalau nanti ada petunjuk dari atas, kita Sabtu Minggu bahkan tanggal merah diminta masuk hadir dan melayani, ya kita melayani Bapak Ibu. Dan nanti bisa dipantau dari informasi yang dibagikan oleh akun media sosial sekolah, Instagram sekolah, SMA Negeri 1 Ngawen. Jadi putra putri jenengan nanti bisa melihat itu langsung. Jalannya SMA 1 Ngawen.sc.id. Berikutnya Bapak Ibu, setelah verifikasi berkas, nanti mereka akan aktivasi akun. Ya, mereka akan mendapat token. Dan aktivasi akun tersebut sebenarnya bisa dilakukan di rumah masing-masing lewat gadget mereka masing-masing. Aktivasi akun tanggal 3 sampai 10 Juni. Ya, jadi sebenarnya rangkaian antara ajuan akun, verifikasi berkas dan aktivasi akun itu praktis kurang lebih realnya barengan. Karena surat keterangan nilai rapor baru bisa didapat tanggal 2 paling cepat. Ya, nanti mohon bantuan Bapak Ibu untuk bisa menyiapkan itu, dan kita kurang lebih kerja cepat, kerja semangat, kerja dengan senyuman mulai tanggal 2 itu tadi, karena pasti anak akan banyak juga yang daftar dan berbondong-bondong di situ. Oke, Bapak Ibu, nah ini masuk pendaftaran. Pendaftaran di bagian pendaftaran ini tanggal 12 sampai 17 Juni. Pendaftaran ini anak hanya bisa memilih satu sekolah Bapak Ibu.
Tidak seperti sebelumnya yang pernah 2 sekolah. Ini hanya 1 sekolah dan otomatis 1 jalur. Mau mereka domisili atau mereka afirmasi atau mau mereka prestasi dan mutasi 1. Untuk putra putri jenengan yang kakaknya luar kabupaten, ya, untuk putra putri jenengan yang kakaknya luar kabupaten, mereka masuknya ke SMA Ngawen dengan jalur mutasi. Syaratnya ada surat tugas, ya, dari orang tuanya bekerja di mana, dan itu harus 1 tahun selambat-lambatnya kerjanya juga. Jadi bukan pindahan baru 3 bulan atau baru 6 bulan. Jadi harus pindah kerja sejak 1 tahun yang lalu. Kayak gitu. Dan selain surat tugas, nanti harus ada surat domisili. Surat domisili itu ditandatangani kepala desa atau lurah dengan mengetahui camat. Ya. Dengan mengetahui camat. Mereka nanti masuknya jalur mutasi. Tapi putra putri jenengan yang kakaknya luar kota itu hanya bisa masuk jalur mutasi dan atau prestasi. Mereka tidak bisa masuk jalur afirmasi, tidak bisa otomatis masuk jalur domisili. Jadi putra putri jenengan yang kakaknya luar kota, luar kabupaten terutama, kalau kota ini bisa di Cepu yang 1 kabupaten tidak bisa. Harus di Kabupaten Grobogan, Rembang, Ngawi, Bojonegoro atau bahkan luar provinsi juga. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian untuk jalur pendaftaran tadi, putra putri jenengan yang jujur ya, kalau di pos Bapak Ibu, kemarin kan ada pertanyaan misal ketika anak tersebut masuk dan daftar di SMA, ternyata setelah waktu berjalan posisinya terancam di bawah sendiri. Kira-kira bisa nggak pindah ke jalur SMK, misalkan cabut berkas dan seterusnya terus pindah ke SMK? Jujur di petunjuk operasional tidak ada kata-kata eksplisit atau implisit yang menjelaskan itu Bapak Ibu. Jadi singkatnya kita belum tahu bisa atau enggaknya. Secara teori bisa, tapi tidak tertulis dan kita tidak tahu realnya. Yang tertulis adalah di masa pendaftaran putra putri jenengan bisa ganti sekolah. Jadi misal daftar di Semarang, pokoknya tidak terima, pindah ke Tunjungan, bisa. Dan termasuk di dalamnya ganti jalur itu bisa. Tadinya domisili, kemudian ganti ke afirmasi, ganti ke prestasi bisa. Ya. Tapi kalau ganti jenjang dari SMA ke SMK, kami belum tahu karena di petunjuk operasional tidak tertulis baik eksplisit atau implisit. Itu ya Bapak Ibu. Jadi di tanggal 12 sampai 17 putra putri jenengan bisa mendaftar, bisa memilih sekolah, bisa merubah ganti sekolah dan ganti jalur. Ganti jenjang kami belum tahu. Hari ini teman kami bagian admin dan bagian pendataan sedang koordinasi dan sosialisasi di Pati saat ini. Nah besok otomatis kita secara internal kami akan sosialisasi kembali dari beliaunya. Nanti kalau ada informasi kami akan sampaikan ke panjenengan semua. Bapak Ibu tadi di depan sudah menulis nomor telepon panjenengan juga, nomor belum. Bapak Ibu sekretaris mohon dimintakan nomor telepon perwakilan dari SMP atau MTS. Nanti kalau ada informasi tambahan baru bisa kita sampaikan secara daring lewat WA atau lainnya. Ya, Bapak Ibu nanti kita sampaikan. Karena informasi bisa saja ada tambahan, ada detail-detail kecil yang mungkin Bapak Ibu perlu tahu. Oke, Bapak Ibu, kemudian pengumuman seleksi itu tanggal 20 Juni. Dari pengumuman seleksi nanti akan ada daftar ulang tanggal 23 sampai 26 Juli. Ketika ada putra putri jenengan yang
keterima tapi tidak mendaftar ulang, ya otomatis kuota kita lain tadi terima. Bapak Ibu, dari kampung kita itu 324, kelas kita jumlahnya 9, tiap kelas, tiap rombel itu 36 anak, jadi 36 kali 9, ya 324. Nah, misal ada yang sudah diterima tapi tidak daftar ulang, kuotanya kosong, kursinya kosong, nanti akan terisi dari yang cadangan. Ya, secara sistem Bapak Ibu sekolah tidak punya kuasa untuk mengatur. Jadi nanti ada pengumuman daftar cadangan pada tanggal 27 Juni. Ya. Setelah pengumuman daftar cadangan, otomatis yang menjadi siswa cadangan akan daftar ulang juga. Ya, setelah itu ya kurang lebih selesai. Nah, Bapak Ibu, itu berkaitan dengan timeline dari kegiatan. Semua untuk menginformasikan kepada anak-anak didik kita untuk sistem penerimaan murid baru tahun 2025-2026. Saya selaku pembawa acara mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semua. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.